Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak serasa kita sudah memasuki hari yang ke-8 puasa kita. Semoga bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa lancar, selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan satu request lagi dari sahabat kita tentang grup siklik. Saya akan menyampaikan mulai dari terminologinya dan mungkin sedikit beberapa sifat yang mungkin telah direquest oleh sahabat kita. Sahabat sekalian, apa yang maksud dengan grup siklik? G adalah suatu grup, maka G dikatakan siklik jika dan jika ada A anggota bilangan real, sedemikian hingga untuk setiap X anggota G, X itu sama dengan A dipangkatkan N untuk suatu N bilangan bulat. Nah, ini yang disebut dengan definisi dari grup siklik. Sering dituliskan dengan A adalah sama dengan kurung yang sifatnya seperti sudut ya. A sudut kanan sudut kiri begitu ya. Itu adalah merupakan simbol dari grup siklik. Dan A biasanya disebut sebagai generator dari G, pembangkit dari G ya. Ini sekali lagi, ini adalah sebuah definisi dari grup siklik. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat dari grup siklik itu sendiri? Salah satu sifat yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah jika G grup siklik, maka G adalah grup abelian. Kita dapat tunjukkan kebenaran dari pernyataan itu adalah kita akan menuliskan kalau G adalah suatu grup, maka ada A anggota G, sedemikian hingga G itu merupakan sebuah himpunan yang dibangun oleh A. Jadi anggotanya adalah A pangkat N, sedemikian hingga N adalah anggota bilangan bulat. Karena G grup siklik, berarti G adalah suatu grup. Karena G suatu grup, maka G pasti himpunan tak kosong. Salah satunya adalah elemen identitas ya. E itu grup yang paling trivial ya. E adalah anggota G ya. Karena G tak kosong, maka kita dapat ambil XY anggota G sebarang ya. Karena G siklik, berarti ada A anggota G sedemikian hingga X itu sama dengan A pangkat M dan Y itu sama dengan A pangkat N, dengan M dan N adalah bilangan bulat. Kita akan tunjukkan bahwa XY ketika dioperasikan, operasi biner XY, itu kita akan tunjukkan sama dengan YX. Ya. Maka kita coba, XY sama dengan A pangkat M dikalikan A pangkat N. Hal ini akan sama dengan A pangkat M ditambah N, ini sebagai sebuah sifat. Dan ini akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Mengapa? Karena sifat komutatif berlaku di penjumlahan bilangan bulat. Dengan demikian, maka ini akan sama dengan A pangkat N dioperasikan secara biner dengan A pangkat M. Dengan demikian, ini akan sama dengan YX. Maka dapat kita simpulkan karena XY adalah anggota G sebarang, berarti XY sama dengan YX untuk setiap XY anggota G. Karena ini sifat ini dipenuhi, maka dapat disimpulkan G adalah grup abelian. Nah, ini sifat yang pertama, sahabat sekalian. Yang kedua, misal G suatu grup dan ada A anggota G sedemikian hingga G itu adalah grup siklik yang dibangun dengan generatornya adalah A, maka pernyataan ini adalah benar, yaitu jika H
subgrup dari G, maka H adalah grup siklik. Kita buktikan sahabat-sahabat sekalian. Misal G adalah grup, H adalah subgrup dari G. Karena H subgrup dari G, maka H pasti tak kosong. Salah satunya adalah E, anggota di H. Dan yang kedua, pastilah H itu adalah subset dari G. Ada dua kemungkinan dari H, ketika yang pertama adalah H adalah himpunan yang anggotanya E. E adalah elemen identitas di G dan di E. Maka H itu pasti grup siklik karena hanya satu, yaitu anggotanya E itu sendiri. Ini adalah subgrup siklik yang trivial. Sekarang kasus yang kedua adalah jika H tidak sama dengan himpunan yang anggotanya E. Maka karena H adalah subgrup G, ya, maka ada K anggota Z dengan K tidak sama dengan 0, sedemikian hingga A dipangkatkan K itu anggota H. Ya, karena H adalah subgrup G, maka A dipangkatkan K inverse, ya, itu adalah anggota H. Kenapa? Karena H subgrup G. Jadi karena A pangkat K adalah anggota dari H dan H adalah subgrup G, maka inverse dari A pangkat K adalah anggota H. Sehingga inverse dari A pangkat K itu sama dengan A pangkat min K, ini anggota H. Misal T adalah suatu himpunan, T besar adalah suatu himpunan yang anggotanya T kecil, anggota himpunan bilangan asli N, sedemikian hingga A pangkat T anggota H. Itu kita misalkan T. Berdasarkan sifat keterurutan dari N pada N, ya, maka T memiliki elemen terkecil. Misal T0 anggota T besar merupakan elemen terkecil tersebut. Ya. Kemudian maka kita akan peroleh bahwa A pangkat T0 itu anggota H. Misal B adalah anggota dari sebuah himpunan yang dibangun dengan generator A pangkat T0. Maka ada M anggota Z sedemikian hingga B itu sama dengan A pangkat T0 dipangkatkan M. Itu juga anggota H. Mengapa? Karena H sekali lagi adalah subgrup dari G. Oleh karena itu, B adalah elemen dari grup siklik dengan generator A pangkat T0. Maka B adalah anggota H. Karena terjadi seperti ini, untuk setiap B anggota grup siklik A pangkat T0, maka B anggota H. Akibatnya adalah grup siklik yang dibangun oleh A pangkat T0 subset dari H. Itu yang pertama. Yang kedua, misal H kecil anggota H besar, ya, maka ada K anggota Z sedemikian hingga H adalah sama dengan A pangkat K. Dengan menggunakan algoritma pembagian bilangan bulat, maka K itu sama dengan T0 Q plus R. Dengan QR anggota bilangan bulat dan R itu terletak di antara 0 dan T0 atau sama dengan 0 atau sama dengan T0. Ya. Maka A pangkat R itu sama dengan A pangkat K dioperasikan biner dengan A pangkat T0 pangkat min Q, dan A pangkat R ini adalah anggota H. Oleh karena itu H haruslah sama dengan 0. Jika tidak, berarti ada X anggota N sedemikian hingga R kurang dari T0, ya, dengan A pangkat R anggota H. Hal ini bertentangan
Sebab T0 bilangan bulat terkecil, sedemikian hingga A pangkat T0 anggota H. Berarti A pangkat K itu sama dengan A pangkat T0 dikalikan dipangkatkan dengan Q, di mana Q anggota bilangan bulat. Karena H sama dengan A pangkat K, ya, maka H sama dengan A pangkat T0 pangkat Q, anggota grup siklik yang dibangun oleh A pangkat T0. Maka H anggota H besar, ya, jika H anggota H besar, ya, karena memang H anggota H besar, maka H anggota grup siklik yang dibangun oleh A pangkat T0. Dengan demikian maka H adalah subset dari grup siklik, ya, yang dibangun oleh A pangkat T0. Itu yang kedua. Yang pertama adalah A pangkat T0 sebagai generator grup siklik, ya, artinya grup siklik A pangkat T0 itu subset dari H, dan yang kedua H adalah subset dari A pangkat T0, ya. Dengan demikian maka dari 1 dan 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa grup siklik yang dibangun oleh A pangkat T0 itu sama dengan H, dengan A pangkat T0 adalah anggota H. Dengan demikian maka dapat disimpulkan H adalah grup siklik. Ini berarti sudah dapat menunjukkan misal G suatu grup dan G adalah grup siklik yang dibangun oleh A, ya, maka pernyataan jika H subgrup dari H, maka H adalah grup siklik adalah terbukti benar. Demikian sahabat-sahabat sekalian, ada sifat-sifat dari grup siklik yang serba sedikit yang saya sampaikan. Karena ini adalah sebuah request, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih banyak belajar lagi. Ini adalah sebagai trigger saja untuk teman-teman bisa memacu, ya, dan memicu teman-teman untuk belajar secara lebih giat. Sukses selalu, dan saya mohon subscribe apabila belum, dan share ke teman-teman yang lainnya agar mungkin video ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Demikian saja, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.